kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu jenazah yang ditemukan di Selat Bali adalah korban kapal tenggelam namun tidak terdata dalam manifest kapal. Ledakan keras di rumah warga Pasuruan mengakibatkan rumah ambruk dan penghuninya terluka parah. Budidaya rumput laut petani tambak di Gresik hasilkan cuan ratusan juta per bulan. Jenazah tanpa identitas terus bermunculan di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa pagi. Nelayan kembali menemukan satu jenazah laki-laki mengambang dalam posisi tertelungkup di tengah laut. Korban diduga merupakan salah satu penumpang tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Mendapat laporan adanya temuan jenazah, tim SAR gabungan Polisi Air dan Udara bergerak menuju perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi dengan menggunakan kapal cepat. Jenazah laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh nelayan dan diangkut kapal. Kemudian dipindahkan ke perahu cepat oleh petugas SAR. Jenazah tanpa identitas akhirnya berhasil diangkat oleh polisi bersama Basarnas ke kapal. Jenazah dievakuasi petugas melalui jalur laut. Guna proses identifikasi, mayat korban selanjutnya dievakuasi menuju posko antemortem di ruang instalasi kamar jenazah RSUD Blambangan menggunakan ambulans. Untuk memastikan mayat merupakan salah satu korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya, tim Bidoges Polda Jatim perlu melakukan penyelidikan mendalam dengan pemeriksaan sampel data mayat dan dicocokkan dengan data-data antemortem keluarga. Hari ini operasi SAR Polri bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Saya bersama Pak Kapolresta Banyuwangi di mana bekerja sama dengan ataupun sebagai pendukung dari Basarnas dan teman TNI serta stakeholder yang berada di jajaran pantai. Bahwasanya kita menemukan semalam satu yang diduga korban jiwa dari KMP Tunu yang tenggelam di hari Kamis kemarin. Kemudian dan hari ini kita menemukan juga satu. Kita langsung melaksanakan kegiatan evakuasi dimulai dari Bulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita membawanya ke Pantai Bum dan diserahkan ke teman DVI untuk dilaksanakan identifikasi. Hingga Selasa siang, sudah ada 2 mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan nelayan di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi. Kuat dugaan, mayat-mayat ini merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya yang muncul ke permukaan setelah beberapa hari terakhir tenggelam di dasar laut perairan Selat Bali. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi satu jenazah yang ditemukan di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi. Jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut teridentifikasi, namun namanya tak masuk dalam daftar manifest KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam. Jenazah laki-laki yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi pada Minggu petang lalu akhirnya berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Korban diidentifikasi bernama Daniar Nadif Izaki, warga desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Pria berusia 21 tahun tersebut merupakan penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali Rabu malam lalu. Namun nama korban tak terdaftar dalam manifest. Korban menyeberang ke Pulau Bali menggunakan jasa transportasi laut KMP Tunu Pratamajaya sebagai penumpang travel. Jenazah korban diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari, struktur gigi, serta data sekunder yang meliputi properti yang dikenakan korban, seperti jaket, baju, jam tangan, hingga sepatu korban. Penyerahan jenazah dilakukan di ruang instalasi kamar jenazah RSUD Blambangan. Body part pada kantor jenazah nomor Dokes Jatim Muncar B008 terdiri dari satu individu dan dapat diidentifikasi atas nama Daniar Nadif Inzaki, laki-laki 21 tahun.
Jenazah dapat diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari, kode untuk gelang gigi, dan serta data sekunder berupa medis dan properti. Dua jenazah laki-laki Minggu 6 Juli 2025 ditemukan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Jenazah pertama teridentifikasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya bernama IKD Oka, ditemukan tim SAR gabungan di perairan Selat Bali. Warga Kelungkung, Bali tersebut ditemukan mengambang sekitar 6 mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Beberapa jam kemudian nelayan menemukan jenazah lain yang teridentifikasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya bernama Daniar Nadif Isaki, warga Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Korban ditemukan mengambang di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi yang lokasinya berjarak sekitar 50 km dari titik tenggelamnya kapal. Data tim SAR gabungan merilis Senin 7 Juli 2025, korban yang ditemukan dari musibah KMP Tunu Pratama Jaya menjadi 38 orang. 30 orang ditemukan selamat, 8 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 27 orang lainnya masih dalam pencarian. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Penyelam profesional dari berbagai unsur diterjunkan untuk melakukan pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Namun upaya itu gagal karena kuatnya arus laut. Pada kedalaman yang baru mencapai 12 meter, penyelam terseret arus sejauh 500 meter. Penyelaman di titik sekitar lokasi kapal tenggelam dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam mencari keberadaan puluhan korban hilang di Selat Bali pada Senin sore. Penyelaman dilakukan karena diduga kuat korban yang masih hilang terjebak di dalam kapal yang tenggelam di kedalaman 50 meter. 37 penyelam dari berbagai unsur satuan bergerak dari pesisir pantai Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Setibanya di titik lokasi, 5 orang penyelam langsung terjun ke dasar laut. Namun saat baru mencapai kedalaman 12 meter, penyelam langsung terseret arus hingga 500 meter. Karena dianggap berbahaya, operasi SAR bawah laut ini dihentikan sementara. Meski jarak pandang aman, tim penyelam masih belum melihat objek apapun saat mencapai kedalaman 12 meter. Rencananya penyelaman akan dilanjutkan kembali saat arus bawah laut lebih tenang, dengan target penyelaman mencapai kedalaman 30 hingga 50 meter. Monitor pelaksanaan penyelaman ya pada lokasi yang kita duga itu adalah posisi daripada KM Tuna. Posisi ini dari datum sekitar 1200 sampai 1400 lihat posisinya. Kemudian rekan-rekan penyelam sudah mencoba menurunkan marking pada lokasi tersebut, kemudian mulai menyelam dan sudah mencapai kedalaman 12 meter. Ini yang tadi sudah mencoba, namun arus begitu kencangnya sehingga bergeser hingga sudah sampai 1000 meteran ya, kira-kira itu ya, sudah sampai 1000 yard, sudah bergeser 1000 yard atau 500 meter ke arah selatan. Upaya kita malam ini akan kita evaluasi pelaksanaannya untuk kesiapan kita besok supaya kita bisa stay pada posisi koordinat sehingga turunnya bisa juga tetap sama. Untuk visibility untuk penglihatan masih bagus antara 1 sampai 3 meter. Untuk arus mungkin terlalu kencang untuk arus. Itu aja kendalanya untuk penyelaman hari ini, mungkin arusnya terlalu kencang. Secara visual mungkin yang dilihat apa saja tadi di dalam? Tadi masih di kedalaman 12, itu masih tidak ada apa-apa, masih gelap. Tidak ada objek apapun yang Masih belum terlihat. mencurigai. Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terbagi menjadi 3 satuan regu atau SRU. Selain SRU laut, juga disiagakan SRU darat dan udara. Upaya pencarian korban dengan tenaga penyelam akan dioptimalkan untuk mendeteksi keberadaan kapal serta evakuasi korban yang diduga kuat terjebak di dalam bangkai kapal. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi.